untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Tubuh darah-Mu Tuhan sudah Kau curahkan untuk kami. Kami terima dengan seluruh keberadaan kami. Kami terima dengan seluruh syukur kami. Kami tahu tanpa Engkau kami nggak bisa apa-apa Tuhan. Kini kami mau masuk Tuhan untuk mendengar lebih lagi tentang firman-Mu. Ajarkan kami untuk memahami Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami untuk menerima segala pengajaran, pembentukan, teguran, dan didikan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan lebih lagi, supaya nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Dan mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita, dengan lapar dan haus akan Engkau. Semua kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Halo. Sebelum saya masuk dalam sharing firman, saya harus sampaikan barusan pada waktu kita terima roti dan anggur, saya dapat satu firman di dalam roti itu bahwa Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Pada waktu kita bernyanyi, ada Tuhan menyampaikan satu pesan kepada kita semua, bahwa ini adalah masa-masa yang sangat penting. Pokok anggur, pohon anggur juga bicara tentang ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dan ranting-ranting baru akan dicangkokkan kepada pokok anggur. Bapak Ibu, ini pesan yang serius bagi kita yang sampai hari ini belum sungguh-sungguh bekerja untuk lebih kenal lagi dengan Tuhan kita, untuk belajar taat dengan firman, untuk merubah hidup kita. Firman Tuhan tadi sampaikan, ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dan ranting yang baru akan dicangkokkan. Jadi jaga hati dan berhati-hatilah dengan hidup kita. Ini masa-masa yang penting Bapak Ibu. Ada kesempatan kita bisa ibadah kali ini, berusahalah menangkap sebanyak-banyaknya. Berusahalah menangkap semua yang Tuhan kasih, supaya kita punya bekal untuk tumbuh dan hidup. Amin. Yes. Yuk kita nih GBI kemenangan. Artinya jemaatnya harusnya hidup yang berkemenangan. Menangnya dari apa? Ya, Bapak Ibu, sekarang ini ngomong hidup berkemenangan, sebenarnya makin banyak orang yang sedang bingung sama hidupnya. Ya, kemarin saya ada ketemu satu orang yang menceritakan tentang hidupnya, dan ya apapun sudah dia usahakan, apapun sudah dia kerjakan, dia ingin mendapat sesuatu yang baik gitu ya. Tapi yang dia dapatkan selalu sepertinya sebentar naik lalu jatuh lagi, sebentar naik jatuh lagi. Dia begitu bingung dengan hidupnya dan sangat capek, dia bilang, capek sekali dengan hidupnya. Saya tanya, terus bagaimana? Kamu mau berubah? Kamu mau nggak hidup kamu berubah? Ya. Mau, pasti mau. Semua orang mau hidupnya berubah jadi lebih baik, itu pasti mau. Tapi dia tanya sama saya, Pak, bagaimana memulainya? Apa yang mesti dikerjakan? Apa yang mesti dilakukan? Karena sepertinya dia sudah coba berbagai cara. Mulainya dari mana supaya hidupnya bisa berubah? Saya cuma sampaikan satu hal kemarin. Saya bilang, untuk mulai merubah hidupmu, yang pertama-tama harus kamu cari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber, Tuhan adalah teladan, Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Cari Tuhan yang benar, yang hidup. Ya. Karena dari Dialah kita belajar, kita diajar, dan kita jadi punya jalan keluar. Makanya hari ini kita mau belajar dari, hari ini ya,
Sudah lupa. Oke. Nah, Tuhan Yesus pernah dicobai di padang gurun. Karena di hidup kita semua pasti yang namanya bikin hidup kita susah, yang bikin hidup kita gak nyaman, yang bikin hidup kita rasanya bikin capek. Karena kita selalu ada pencobaan, ada ujian, ada tantangan, ya kan? Tapi Yesus juga sudah pernah dicobai di padang gurun. Karena itulah kita mau belajar dari apa yang sudah Yesus alami, yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dan teladani. Mau belajar? Oke. Yang pertama, Matius 4 ayat 1 sampai 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, kita lihat nih, iblis ngomongnya gini, "Jika engkau anak Allah." Nah, ini berarti sebenarnya iblis ini udah tahu belum sih bahwa Yesus ini anak Allah? Ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah kan? Ya, karena dia bilang, "Jika engkau anak Allah." Nah, pertanyaannya, kalau iblis sudah tahu Yesus itu anak Allah, ngapain dia mau coba-coba sama Yesus? Kok coba-coba gitu kan? Nah, mungkin dia nggak tahu atau nggak yakin, karena kan ya rencana Tuhan nggak dibocorin juga ke iblis kan? Bisa saja dia memang nggak tahu, atau dia kurang yakin, atau dia coba deh siapa tahu gagal gitu kan? Tapi dibilang jika engkau anak Allah. Jadi apa yang dicobai oleh si iblis kepada Tuhan Yesus, kalau boleh saya bilang hari ini, iblis juga sedang mencobai dengan bilang, jika engkau anak Allah. Di sini ada anak-anak Allah nggak? Ada anak Tuhan ada di sini nggak? Ada. Semua di sini anak Tuhan? Kalau gitu hati-hati, karena iblis bilang, kalau kamu anak Allah, artinya iblis akan mencobai, akan menguji, bener nggak nih anak-anak Allah yang ada di sini? Apa cuma KTP-nya? Apa cuma kalau Sabtu ngadep aja? Atau benar-benar anak Allah? Ya. Jadi dibilang, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Ini keren aja nih. Yesus lagi lapar-laparnya, 40 hari puasa, ya. 40 hari, 40 malam berpuasa. Lalu mungkin dia diajaknya kepada gurun itu, ada kolam bakri, ya. Ada roti buaya, roti kudanil, roti gajah, saya nggak tahu deh ya. Tapi dia bilang, kalau kamu anak Allah, perintahkan. Apa sih yang sedang dicobai iblis di sini? Percobaan pertama, iblis mencobai tubuh kita. Ini yang selalu jadi cobaan juga buat kita, kan? Ya. Nah, tubuh kita itu Roma 1 dan 2 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi percobaan pertama, cobaan yang paling susah kita hadapin adalah tubuh. Kita maunya enak, kita maunya nyaman, ya. Saya ini agak berat sebenarnya nih mau bagiin soal pencobaan pertama ini, ya. Kenapa? Di sini kita lihat ya, kalau cobaan terhadap tubuh itu apa sih yang dicobain? Doyan makan, ya. Tawa dia kalau doyan makan. Saya berat tuh ngomong gini. Sebelah saya ada istri saya nih. Nah, dia selalu bilang itu perut udah makin maju ke depan. Jadi coba ya, ditahan-tahan ya makannya ya. Coba ya, puasa-puasa sedikit ya, gitu ya. Siap. Ya. Lalu apa? Malas. Ya.
Jadi cobaan terhadap pertama adalah bagaimana kita meladeni, memenuhi keinginan daging dari badan kita. Itu adalah cobaan yang pertama. Kalau kita mau hidup dengan kemenangan, yang harus bisa kita kalahkan adalah keinginan daging kita. Males ya. Terus ya itu tadi, makan berlebihan atau apapun itu yang membuat tubuh kadang-kadang kita nggak puas dengan apa yang penampilan kita gitu kan. Kan dibilang kalau Tuhan itu yang menciptakan wanita itu juga punya tantangan tersendiri, ya kan? Siapa di sini yang alisnya sudah berubah bentuk? Alisnya sudah dikasih, terus dikerok, habis hilang, habis itu digambar sendiri. Artinya Tuhan, gambarmu kurang kece. Mata sipit mau dibelokin, mata belok mau disipitin, ya kan? Hidung pesek dimancungin. Terus apa sekarang ada istilah apa sih? Bibir itu apa? Duck lips. Hah? Doe. Kok doe sih Pak? Ada istilah duck lips kalau nggak salah. Itu yang dibikin agak monyong-monyong gimana gitu. Tapi kalau dibilang, Bu, itu mulut gak capek begini mulut? Oh enggak Pak, itu natural. Itu cakep Pak, gitu kan? Seksi, gitu kan? Kayak siapa? Angelina Jolie gitu ya? Iya. Nah, nggak tahu saya kenal Bu. Itu. Nah, Daklis itu ya kayak gitu Bu, betul Bu. Iya, manusia sangat banyak meluangkan waktu, tenaga, energi untuk memanjakan tubuh. Tapi makanya kalau kita diminta namanya doa, namanya sisihkan waktu baca firman, makanya saya bilang kalau waktunya doa baca firman, handphone jangan diaktifin. Ya, karena pada waktu kita mulai mau berdoa, ting ting, bunyi, ngelirik sedikit, Yayang WA, jarang-jarang nih Yayang WA, jawab dulu gitu kan? Banyak sekali gangguan untuk kita memanjakan tubuh kita. Ya, dan itu pun salah satu tantangan ya. Saya rasa namanya pasangan suami istri juga ini tantangan yang harus dilewati. Kalau udah dilewati, udah terbiasa, saya rasa banyak masalah yang bisa dikurangi. Masalah kenyamanan kita pada waktu kita jadi pasangan suami istri pasti harus penyesuaian. Ya, contoh saya aja sama istri. Ya, istri saya itu tipe yang tidurnya cepat. Saya tidurnya malam. Nah, yang jadi masalah kalau dia tidur harus gelap dan sunyi. Nah, kalau dia tidur gelap dan sunyi, saya ngapain? Ya, akhirnya saya geser keluar, ya kan? Nah, waktu saya udah mulai ngantuk, dia sudah tidur. Saya masuk ke kamar, saya tidur. Ternyata pada waktu tidur saya suka sekali menyembah Tuhan. Karena saya bunyi, dia bangun. Ya biasalah, tenang-tenang dikit, bisik-bisik gitu ya. Kita tidur. Karena saya tidurnya lama, artinya udah agak pagi, kadang-kadang baru saya tidur. Rasanya kok baru mulai tidur, dia bangun. Dia bangun. Dan bangun, kadang-kadang sih dia berusaha untuk sunyi gitu, nggak bikin berisik, tapi tetap berisik Bapak Ibu. Dia pakai sendal plak, plok, plak, plok. Tapi itu krek, kebangun juga. Daging ini rasanya baru aja tidur deh. Ini udah kebangun lagi. Loh, itu butuh penyesuaian ya. Butuh penyesuaian. Kesel nggak kadang awal-awal? Kesel. Karena kita punya dua kebiasaan berbeda. Dan badan kita maunya enak. Kita sudah terbiasa kayak begini. Kok harus berubah? Harus penyesuaian. Ya kan?
Jadi yang pertama, pencobaan pertama yang harus kita hadapi kalau kita mau hidup kita berkemenangan, kita harus berhasil menguasai badan kita. Ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Membiasakan, membuang apa yang sudah kita biasanya nikmati. Rokok, sekarang ngomongnya vape. Vape bukan rokok katanya. Sama aja asap-asap juga kalau kata saya. Ya. Dan banyak hal lain yang enak buat badan kita, yang harus kita lepas. Kenapa? Karena kita harus tahu ini adalah bait Roh Kudus. Pencobaan pertama, apakah kita bisa mendisiplin tubuh kita? Jadi bagaimana untuk mengalahkan daging? Yang gak ada cara lain, harus melatih dan mendisiplin diri. Paksa melatih dan mendisiplin diri. Punya jam doa yang gak boleh diganggu oleh kegiatan apapun, oleh acara apapun. Punya jam baca firman yang gak boleh diganggu oleh apapun. Disiplin. Ya Bapak Ibu, bisa gak kita kalahin tubuh sendiri? Ya kan? Yang udah kena diabetes aja masih diem-diem ngumpet-ngumpet gak ketahuan makan gula. Masih ada sini? Ada ngaku. Tapi ada Bu ya? Aduh. Ya. Yang punya darah tinggi tapi hobinya makannya garam-garam masih ada. Ikan nasi merah, pakai sambal nasi panas. Nah. Tidak ada cara lain, kita harus mendisiplin tubuh kita. Yang ngatur tubuh kita cuma kita. Orang lain gak bisa. Mau sehat, tubuh kita sendiri yang tanggung jawab. Ya, nomor 1, Tuhan Yesus katakan manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Biasakan setiap hari baca firman, berdoa. Oke. Yang kedua, Matius 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkannya di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah." Ya Bapak Ibu, yang kedua adalah sekali lagi dibilang, jika engkau anak Allah, ya. Lalu dibilang jatuhkanlah dirimu dari atas. Gak ada kerjaan amat sih. Kenapa begitu? Karena ini iblis mencoba mengajarkan orang untuk mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan kenapa? Kita seringkali terbalik. Seandainya di kantor, ya, ada karyawan, ini bosnya kerja keras, bosnya pontang-panting, anak buahnya tidur-tiduran, ngopi, nggak kerja. Kira-kira apa yang akan dilakukan bosnya? Pecat. Seandainya bosnya itu Tuhan dan anak buahnya itu kita manusia, kalau Tuhan pecat kita jadi apa? Tapi Bapak Ibu, sadar, kita sering kali memperlakukan Tuhan sebagai suruhan kita. Kita sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang menuntut Tuhan untuk nurutin apa yang kita mau. Ya. Seringkali kita maunya Tuhan
ikut apa rencana kita. Banyak hal. Ya, yang muda-muda mungkin soal jodoh gitu kan. Udah tahu Tuhan bilang carilah yang sepadan. Kalau kamu perempuan carilah yang bisa jadi imam, kepala dan nabi buat kamu. Nanti juga bisa Tuhan. Yang penting itu loh, ganteng kayak opa-opa Korea itu loh. Ya kan? Udah ganteng itu, tinggi, ramping, gak kayak yang khotbah tuh perutnya maju ke depan gitu kan. Iya, mobilnya ada 14 gitu kan. Udahlah, cocok banget itu jadi pasangan saya Tuhan. Tuhan bilang enggak, bukan yang itu. Tapi nggak apa-apa lah Tuhan. Udah pokoknya saya mau yang itulah Tuhan. Tolong didandanin aja dah. Kita nyuruh Tuhan. Nah, Tuhan tuh luar biasa ya. Jadi saya mempersiapkan sharing ini. Sebetulnya ini pilihan kedua. Ada satu tema lain yang udah saya persiapkan sebelumnya. Dan seringkali Tuhan kasih contoh gitu ya. Pada waktu saya mempersiapkan Tuhan kasih contoh. Kemarin dari hal-hal kecil aja ya. Kemarin itu ceritanya di rumah, istri saya kehilangan dompet uang. Ya. Dompet uang, biasanya dia itu rapi, tapi waktu itu mungkin buru-buru, katanya seingat dia taruh di atas meja di dapur. Kebetulan hari itu ada beberapa orang yang datang ke rumah. Ada yang tukang, ada yang bantu-bantu, ada beberapa orang. Dan pada waktu besoknya kita mau pergi, dompetnya nggak ketemu. Mulai dong mikir nih. Spanning, tensi naik ya Bu ya. Udah itu mulai mikir dong, siapa nih? Ya nggak? Siapa ya? Gitu. Masa si ini, masa si itu? Kita mulai berpikir. Nah, apa yang saya pelajari pada waktu itu ya udah ini kan kacau lah gitu. Nah, istri saya ngomong gini, doa dong, tanya sama Tuhan, doa dong katanya. Emang siapa gitu? Saya ngomong, emang gua dukun. Tapi sebagai suami yang baik, walaupun mulutnya ngomong emang gua dukun, diam-diam dalam hati sebenarnya saya nanya, Tuhan apa benar ini hilang di dalam rumah lagi gitu kan? Ya tapi saya sudah tanya sampai pasti gitu ya, bener nggak? Lu yakin nggak dompetnya nggak ketinggalan atau enggak? Orang sampai rumah aku ambil duit itu bayar supir Grab katanya, pasti dompetnya sih, pasti nggak lupa, pasti nggak salah, pasti. Gitu. Jadi dalam hati saya juga nanya, benar ya Tuhan, benar nggak nih ada yang nyuri nih di rumah nih, gitu kan? Dan Tuhan baiknya Tuhan gitu ya. Kadang-kadang udah kayak begitu tiba-tiba doa dong, tanya Tuhan. Tuhan cuma bilang tuh kan, giliran ada masalah kayak gini ya, baru dah. Tuhan kita suruh Tuhan jadi detektifnya. Ya. Tapi itu kan hal kecil kita gak sadari. Seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti orang suruhan kita. Tapi saking baiknya Tuhan, di dalam hati saya cuma ada satu kata ya Tuhan kasih, besok. Tuhan cuma bilang gitu, besok katanya. Ya udah, jadi saya ngomong sama istrinya kan, kalau udah ada kejadian gitu bisa pengulangan kayak breaking news di TV. Ya. Jam 1 diputer, jam 3 diputer, jam 7 diputer gitu. Dan jawaban saya, tunggu aja besok. Kenapa saya jawab begitu? Ya saya cuma dapat itu, besok. Saya juga nggak tahu besok ada apa. Pokoknya tunggu besok aja gitu kan. Nah, akhirnya tidur, dan seperti biasa kayak tadi, dia bangun pagi, saya masih tidur gitu ya. Dan kali ini saya juga dibangunin sama dia dengan teriakan. Kebetulan di rumah nama kami sama loh. Manggilnya sama soalnya. Yang katanya. Pagi-pagi dia teriak, yang. Saya udah tahu begitu. Saya buka sebelah mata doang karena masih tidur saya. Dia buka pintu. Nggak ketemu ya. Iya, rupanya aku lupa masukin ke selipan anduk katanya.
Saya cuma bilang, kan dari kemarin aku bilang tunggu besok. Bapak Ibu, Tuhan baik. Dia cuma ingin mencontohkan kepada saya apa yang saya sharingkan untuk kita alami, supaya saya bisa bagi juga kepada Bapak Ibu. Seringkali tanpa sadar kita memperlakukan Tuhan seperti orang suruhan kita. Kita mau memberdayakan Tuhan sesuai maunya kita, bukan sesuai rencananya Tuhan. Tuhan adalah bos kita. Kita adalah pekerjanya. Aku sangat bersyukur untuk gaji harian yang Tuhan kasih. Apa itu gaji harian? Yaitu hidup. Tuhan kasih kita hidup setiap hari dengan keuntungan yang disebut berkat. Kita dikasih hidup, kita dikasih berkat, dan sebuah bonus yang disebut kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu selalu ingat, yang ujian yang kedua adalah tentang roh kita. Ujian pertama tentang tubuh kita, ujian kedua untuk roh kita. Bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhanlah Tuhan atas hidup kita. Kita harus kalahkan keinginan, dan kita harus berani bilang, Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Bukan rencanaku, tapi rencanamu. Kenapa kita bisa bilang gitu? Karena kita dengan tubuh tadi kita disiplin, kita sering mendekat kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan gak pernah punya maksud jahat. Tuhan gak pernah punya rencana jahat. Tuhan gak pernah pingin kita dapat sesuatu yang buruk. Percaya Dia 100%. Dan kenapa kita kadang-kadang ngatur Tuhan? Sombong. Kita pikir kita pinter, kita pikir kita bisa, kita pikir kita mampu. Sombong. Dan sombong membuat kematian roh. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Ya Bapak Ibu, ujian kedua, tundukkan roh kita. Bagaimana cara menundukkan roh? Kita seringkali sombong, kenapa? Kita punya ilmu, punya pengetahuan, lebih pintar dari orang lain, lebih rohani, anggapan kita lebih rohani. Ada sempat teman saya sharing, ada temannya datang. Kebetulan teman saya ini gembala juga. Temannya datang, udah lama gak ketemu. Datang terus dia ngomong, bro, kasih gua jadwal dong. Kasih jadwal katanya, biar gua bisa pelayanan di tempat lu katanya. Tapi kan udah lama gak ketemu bos katanya. Lu datang dulu deh, jadi jemaat dulu. Dan apa yang dia katakan? Ah bos, lu kan tahu, kita kan bukan level jemaat lagi katanya. Astaga, saya bilang emang ada levelnya ya? Emang ada pangkat-pangkatnya gitu. Orang yang seperti ini, dia sudah jatuh dalam kesombongan pengetahuan. Ada orang yang sombong karena hartanya banyak, ya, hartanya banyak. Tapi kalau waktu dia masuk ke dalam kubur, berapa yang dia bawa? Orang sombong karena jabatan, karena popularitas. Itulah yang membuat mereka melakukan segala sesuatu untuk dapat, baik itu harta, jabatan, popularitas. Sekarang seberapa banyak yang mati-matian supaya dapat apa? Tuh di medsos nih, follower, klik, subscribe, and like. Kalau itu angkanya banyak, bangganya minta ampun. Padahal kenal juga berapa. Itu bagus nggak? Bagus, bagus. Tapi itu tidak membawa kemenangan, tidak membawa keselamatan, tidak membawa terobosan dalam hidup kita. Tapi kalau itu memang profesi kita, kalau itu kerjaan kita, boleh saja. Tetap tujuannya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, nih, jangan sombong kalau jadi atasan. Karena atasan di pasar baru dijualnya 100.000 dapat 3. Ya, atasan. Ya, jadi jangan sombong, ya.
Yang bisa mengalahkan kesombongan, yang bisa mengalahkan keinginan kita ngatur Tuhan adalah kalau kita berdoa dan baca firman. Karena makin kita berdoa, kita makin berinteraksi sama Tuhan, kita makin kenal isi hati Tuhan, kita makin tahu keinginan Tuhan atas hidup kita, dan kita gak berani bersombong. Ya. Jadi bagaimana mengalahkan daging? Disiplin, latih gitu. Puasa, ya, yang ya puasa kan? Ya. Oh. Ya. Yang kedua, bagaimana mengalahkan kesombongan dan keinginan ngatur Tuhan? Berdoa dan baca firman Tuhan. Karena doa dan firman Tuhan akan mengalahkan kesombongan, akan membawa keintiman dan pengenalan akan Tuhan. Dan kita akan menyadari bahwa hidup kita 100% tergantung kepada Tuhan. Amin. Lalu pencobaan yang ketiga, ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang pertama tadi pencobaan pada tubuh daging kita. Yang kedua tadi pencobaan pada roh kita. Yang ketiga ini adalah pencobaan pada jiwa kita. Ya. 1 Yohanes 2:15 katakan, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa sih pencobaan terhadap jiwa? Jiwa itu apa? Pikiran kita, perasaan kita. Ya. Pada waktu itu Yesus dibawa, tiba-tiba melihat seluruh dunia dengan kemegahannya. Kira-kira itu benar-benar ada penampakan dunia di depan situ? Padahal Yesus ada di padang gurun, atau apa? Atau Yesus sedang dibawa ke dalam satu imajinasi, berpikir, merasa, menginginkan. Jadi dibilang untuk dunia itu ada keinginan daging, keinginan mata, serta kesombongan hidup. Itu yang sedang iblis tawarkan untuk jiwa. Ya. Karena itu Kolose 3 ayat 5 bilang, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu, manusia sekarang terjebak dalam namanya keserakahan. Gak pernah puas, gak pernah cukup, gak pernah bersyukur dengan apa yang ada di tangan kita. Berusaha terus, berusaha keras, berusaha mencapai lebih baik, itu harus. Tapi kita baru bisa menikmati kalau kita bisa bersyukur dengan apa yang sudah ada di tangan kita. Tapi iblis akan menanamkan untuk kita berpikir apa yang belum ada, apa yang belum kita punya, baru kamu bisa bahagia. Itu sebabnya kita gak pernah bisa bahagia, gak pernah bisa damai, gak pernah bisa tenang, kepikiran terus. Kami pernah nih, waktu itu yang ada korupsi di tambang timah ya, berapa triliun gitu. Hah? Enggak, kita bahas, itu duit banyak banget ya. Nah, kita ngobrol nih, seandainya kita punya 1 triliun, mau kita pakai apa ya? Tapi pada akhirnya kita bingung juga sih, mau diapain itu duit. 1 triliun, kalau kita belanja 10 juta, kira-kira sisa duitnya berapa? Ini 1 triliun. Lalu kita belanja 10 juta, sisanya berapa? Berapa? 9 juta. Salah.
Sisanya 1 triliun. Kenapa? Kan 1 triliunnya ada bunganya di bank. Pakai bunganya berbelanja. Duitnya nggak berkurang. Tapi itu imajinasi. Kita nggak punya, Bapak Ibu. Kalau dipikirin terus malah jadi stres. Nggak usah dipikirin, ya. Karena kalau kita nggak pernah puas, kita diperbudak oleh pekerjaan, oleh segala keinginan, oleh segala sesuatu yang kita nggak punya. Kita sama dengan menyembah berhala, kata firman Tuhan. Semua keserakahan ditanamkan iblis dalam imajinasi, sehingga saking seringnya itu tertanam, kita pikir itulah kebenaran. Saya baru bisa bahagia kalau kayak tetangga sebelah beli mobil baru, walaupun baru bannya doang. Imajinasi, Bapak Ibu. Atur imajinasi kita. Pikirkanlah, firman Tuhan bilang, jangan pikirkan yang terlalu tinggi. Pikirkanlah sesuai porsi dan iman yang sudah Tuhan kasih hari ini buat kita, supaya kita tidak diperbudak oleh keinginan. Jadi pencobaan pertama itu daging, yang kedua roh untuk tidak sombong, yang ketiga adalah jiwa, supaya kita tak mikir yang tidak kita punya. Jangan selalu hidup dalam iri hati. Jangan hidup dengan keinginan-keinginan yang jauh. Bisa dicapai nggak? Kalau Tuhan berkenan bisa aja. Tapi bukan bagian kita untuk stres tentang itu. Bagian kita adalah lakukan apa yang ada di depan mata, yang ada di tangan, yang kita punya saat ini, kerjakan aja. Berkat Tuhan, kemarin ada Pak siapa itu? Pak Doan ya. Berkat itu nggak salah alamat, ya. Berkat Tuhan nggak salah alamat. Karena serakah itu tidak pernah cukup. Selalu artinya adalah lagi dong, lagi dong, lagi dong, lagi dong, buat saya dong, buat saya dong. Tidak pernah cukup. Nah sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kapan kita merasa cukup? Kapan kalau ditanya, kita bisa bilang, saya cukup kok. Kapan? Kalau apa? Kapan? Coba itu ditanya Bapak Ibu. Selama ini kita hidup selalu berpikir, aduh gimana saya dapat ini, aduh kapan saya bisa beli ini, aduh kapan? Kapan kita merasa cukup? Karena pada waktu kita merasa cukup itulah kita baru bisa menikmati hidup kita berkemenangan. Kita baru bisa hidup dengan damai, baru tenang. Kapan orang itu disebut kaya? Kapan? Waktu punya 100 juta? 200 juta? 1 miliar? 10 miliar? Sebut aja terus. Kalau nggak salah kerajaan Arab Saudi itu keluarganya punya 1,8 triliun dolar. Tapi apa mereka puas, bahagia? Kurang. Mau lagi, mau lagi, mau lagi. Bapak Ibu, hidupnya seperti ini tidak akan pernah merasakan yang namanya damai. Kapan kita kaya? Pada waktu Tuhan mampukan kita untuk bisa memberi. Pada waktu Tuhan mampukan kita untuk bisa menolong orang lain. Pada waktu Tuhan mampukan kita untuk mengangkat orang lain. Pada waktu Tuhan berikan kita kemampuan, walaupun rasanya sakit, kita bisa memberikan pada orang lain. Itu orang kaya, bisa memberi. Orang kaya seperti Bu Bipin, dia kaya. Tante Pin. Wah, Tante Pin menang. Iya. Pada waktu kita bisa memberi, artinya kita punya kelebihan. Itulah sebabnya Yesus, bayangkan ya, Tuhan Yesus ya. Ini ada kotak persembahan di gereja gitu ya. Tuhan Yesus kok bisa-bisanya sengaja datang, duduk, nongkrongin begini loh. Emangnya enak orang persembahan dilihatin begini? Tapi Tuhan Yesus sengaja ngeliatin. Kenapa? Dia bisa bilang, tuh lihat tuh, orang kaya itu masukin gitu. Dan janda miskin itu memasukkan bagian.
Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Siapa yang memberi lebih? Karena dia memberi dari kekurangan. Janda ini lebih kaya di pandangan Tuhan daripada orang kaya. Kapan kita kaya? Pada waktu kita punya hati yang mau untuk membagikan Yesus untuk orang lain. Kapan kita merasa cukup? Christ is enough for me. Betul? Yesus cukup bagiku. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini harus menyesuaikan dengan apa yang Tuhan pandang. Jangan kalau di sini nyanyinya gimana? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Di sini, ya kan? Kalau pulang gimana nyanyinya? Tuhan suka jaipong, ku suka disco, yeah. Tuhan suka singkong, ku suka. Oh, kan tahu semua kan? Kalau di sini pinter, suka-sukamu Tuhan. Di rumah Tuhan mau singkong, kamu kasih keju. Sesuaikan hidup kita dengan rencana Tuhan. Damai, sejahtera, rasa cukup, itu pasti ada. Kita gak stres lagi. Hidup kita rasanya puas. Mengalahkan keserakahan hanya dengan kemurahan hati dan melayani dalam ketulusan. Kenapa saya tandai ketulusan? Bapak Ibu tahu nggak kalau pada waktu perang terjadi di Timur Tengah, banyak negara-negara yang mendukung, mendanai, menolong korban, mengirim bantuan, ya kan? Mengirim bantuan sosial, sembako segala macam pada waktu ada terjadi bencana atau perang di Timur Tengah. Tahu nggak Bapak Ibu? Apa yang mereka kirim ke Timur Tengah itu berbeda dengan kejadian di Afrika. Di Afrika juga terjadi bencana, di Afrika juga terjadi banyak kematian. Kenapa nggak ada bantuan seperti itu? Kenapa? Karena di Timur Tengah punya minyak, punya harta yang namanya alam, sumber-sumber alam. Jadi saya mau bilang, itu kemurahan hati yang tidak tulus. Ada maksudnya. Sulit untuk menemukan kemurahan hati dan melayani dalam ketulusan, kecuali bahwa kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dan kita mau membagi itu buat orang lain. Itu sebabnya beda perlakuannya. Kenapa di Timur Tengah langsung orang pada heboh? Di Afrika sudah sejak dulu kejadian bencana, tidak ada yang peduli. Ada maksud, tidak tulus. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kita dihadapkan dengan pilihan mau melayani, mau menolong. Walaupun kadang-kadang orangnya ini astagfirullah, menyebalkan, keras kepala, sering sekali bermasalah. Tapi pada waktu Tuhan dorong kita untuk menolong dia, tolonglah. Karena kita mentaati Tuhan, bukan karena ada maksud lain. Karena kita mencintai Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan membuat upah bagi orang-orang yang mentaati Dia. Jangan takut, Bapak. Matius 10 ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tuhan ini bicara. Kalau ada yang kasih air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku. Bapak Ibu tahu nggak? Firman ini bukan sekedar gini, ada tamu datang, ketok pintu, minta air minum kita kasih. Bukan sekedar itu. Ini bicara kejadian di padang gurun. Padang gurun pada zaman Yesus ada yang punya kulkas, udah punya freezer, es batu sudah punya. Jadi ke Bapak Ibu, memberi air sejuk ini
itu bukan cuma memberi minum. Bagaimana mereka bisa dapat air sejuk? Jadi kalau padang gurun itu siang itu panas bukan main, malam itu dingin. Jadi kalau mereka mau punya air dingin, mereka harus siapkan seperti buli-buli tanah liat, ya kendi. Mereka harus tampung tetesan air dan embun yang turun di pagi hari, karena itu dingin. Jadi itu bukan seperti air yang biasa bisa ambil di sumur, lalu mereka taruh di tong, lalu mereka siapkan buat minum. Bukan air biasa seperti itu. Itu air yang harus mereka tampung dengan susah payah di pagi hari supaya dapat air yang dingin. Artinya ada satu nilai sebetulnya yang berharga yang kita sendiri pun rasanya sayang buat habisin, karena usahanya itu nggak main-main. Dan Tuhan katakan, kasih air sejuk. Jangan kasih yang air biasa. Kasih air di mana kamu menghargai air itu sebagai sesuatu yang punya nilai. Artinya kita memberi, melayani bukan sembarangan, bukan seadanya, tapi apa yang Tuhan mau kita kasih. Dengarlah, karena Tuhan akan melihat dan berkata, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Percaya Bapak Ibu, Tuhan gak pernah meleset. Amin. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa hidup demi kemenangan? Kalahkan daging dengan disiplin. Kalahkan kesombongan roh dengan berdoa, ya, dan kalahkan keinginan keserakahan dari jiwa dengan apa tadi? Melayani, memberi. Maka dengan demikian hidup kita akan tenang, sebab tidak ada lagi yang menghalangi kita mendekat kepada Tuhan kita. Tidak ada lagi batasan-batasan untuk kita datang dan duduk di kaki Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita akan berkemenangan. Buang penghalang-penghalang supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Maka hidup kita akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, Bapak Ibu. Jangan izinkan daging kita menghalangi. Jangan izinkan kesombongan roh menghalangi. Jangan izinkan keserakahan bikin kita stres tiap hari. Waktu kita tenang, waktu kita teduh, waktu kita percaya bahwa Tuhan pelihara, kita pasti cukup. Kita pasti cukup dan kita akan berasa bahwa kita kaya karena kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Hanya dekat Allah saja aku Amin. daripada Amin. hanya Dia Tuhanku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah.
tundukkan dagingmu dengan mendisiplin, berpuasa terhadap apapun yang kita anggap itu satu kenikmatan yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa supaya kita punya keintiman dan mengalahkan kesombongan roh. Mulai melayani, memberi, membagikan Yesus kepada orang lain supaya kita tidak terikat dengan keserakahan. Percayalah, upahnya dari Tuhan tidak akan pernah meleset. Kita akan tenang, kita akan merasa cukup, kita akan merasa damai. Jangan ada lagi Tuhan minta singkong kita kasih keju ya. Kalau Tuhan minta singkong, kasih singkong. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali tempat Tuhan semuanya.